Pada kesempatan ini kita masuk pada materi minggu ketiga dari mata kuliah Mathematics dengan materinya berkaitan dengan fungsi. Sebelum masuk pada materi yang terkait dengan fungsi ini, eh, akan diperlihatkan terlebih dahulu jadwal dari mata kuliah ini untuk menjadi pengingat reminder bagi Anda yang terkait dengan mata kuliah ini. Pada minggu keempat atau sesudah Lebaran nanti, sesudah libur Lebaran nanti ada tugas yang harus dilaksanakan, yaitu tugas kedua yang pelaksanaannya nanti online, ya, online dan harus dikerjakan pada hari pertemuan minggu keempat tersebut. Pengerjaan online tentu sudah diberitahukan sebelumnya, yaitu dilakukan nanti pada satu hari itu dan disubmitnya eh, disubmit nanti pada deadline yang diberikan, sesuai dengan deadline yang diberikan. Jadi tolong diperhatikan pada minggu sesudah UTS nanti akan ada tugas yang kedua. Silakan dikerjakan. Pada minggu ini kita masih atau kita memulai pembicaraan tentang fungsi. Minggu keempat atau sesudah libur Lebaran nanti kita juga akan masih mempelajari tentang fungsi. Nah, ini materi yang kita akan bahas di pertemuan ketiga ini. Eh, Sebagian besar materi dari pertemuan tiga ini lebih kepada review atau meninjau ulang dari apa yang sudah Anda pelajari di SMA ataupun di SMP. Ya, mungkin ada istilah baru, eh, domain sama range gitu ya, tapi fungsinya sendiri itu sebagian besar, hampir semuanya mungkin sudah diketahui dari SMP dan SMA. Jadi materi pertemuan tiga ini lebih seperti review dan nantinya berbentuk galeri, ya, galeri dari fungsi. Nah, saya akan mencoba mencarikan soal mungkin yang nantinya bisa Anda kerjakan, walaupun sebenarnya materi hari ini lebih pada review tentang apa itu fungsi. Oke, kita mulai pertemuan ketiga, fungsi. Pertama, kita masuk dengan definisi. Definisi dari suatu fungsi, yaitu suatu aturan. Jadi aturan yang menghubungkan suatu himpunan ke himpunan yang lain. Di sini ada dua himpunan A dan B yang kemudian dihubungkan unsur-unsur dari himpunan tersebut melalui aturan yang dibuat atau yang berada atau yang ada di F, eh, di fungsi gitu ya. Eh, Simbol dari fungsi bisa F, bisa G. Di sini ada F dan G. Dan kemudian unsur yang mau dikaitkan itu adalah unsur di A ke unsur di B. Nah, di sini ada eh, eh, aturan atau ada definisi yang membedakan fungsi dengan bukan fungsi, yaitu fungsi dari A ke B adalah aturan yang mengkaitkan tiap unsur dalam A, jadi tiap unsur dalam A atau unsur di A dengan suatu unsur yang unik di tunggal di B. Jadi tidak boleh satu unsur di A untuk dua unsur atau lebih dari satu unsur di B. Nah, tapi kalau ada dua unsur di A, ke satu unsur di B yang sama itu tidak masalah. Makanya contoh yang diilustrasikan di slide ini di bagian kiri itu adalah fungsi karena memenuhi sifat tadi, yaitu setiap unsur di A nanti akan dikaitkan dengan satu unsur di B. Nah, tapi yang di bagian kanannya itu bukan fungsi karena
ada unsur yang ketiga di sini, bagian yang ketiga di A ini, unsur yang ketiga di A ini ternyata nanti akan dikaitkan dengan dua unsur yang berbeda di B. Nah, ini kan melanggar dari ketentuan unik dan tunggal tadi. Jadi, yang bagian kanan ini bukan fungsi, jadi G yang punya aturan seperti ini bukan fungsi, tapi F yang punya aturan yang ada ini adalah fungsi. Nah, itu yang membedakan fungsi dan bukan fungsi. Jadi, tidak setiap aturan dari satu eh, himpunan ke himpunan yang lain itu disebut fungsi ya. Terus di dalam fungsi nanti ada tadi kan ada dua himpunan tadi, ya, himpunan di kirinya dan himpunan di kanannya. Nah, himpunan di kiri itu nanti melahirkan atau membuat nanti sebuah istilah namanya domain. Sedangkan himpunan yang di kanan nanti yang kemudian menghasilkan istilah yang disebut dengan range. Rank. Untuk di bagian kiri, itu domain, definisinya sebagai berikut, yaitu domain atau ditulis dengan simbolnya DF, itu himpunan semua nilai di R yang kiri maksudnya, sehingga nanti fx itu bisa dihasilkan, bisa dihitung. Jadi kalau dia bisa menghasilkan nilai fx ya berarti x yang kita punyai itu berarti ada di domain. Tapi kalau x yang kita pilih, kita masukkan ke fungsi, membuat kita nggak bisa menghitung atau hasilnya tak terdefinisi atau segala macam gitu ya, itu berarti dia bukan di domain. Domain itu seringkali disebut dengan daerah asal atau daerah definisi. Jadi nilai-nilai yang boleh atau memungkinkan fx-nya bisa dihitung. Itu terkait dengan domain. Untuk berikut yaitu kita eh, mengenal range. Range itu berarti daerah jangkauan atau daerah hasil biasanya namanya. Itu berarti semua nilai yang ada di bagian kanan, ya, di bagian kanan yang nantinya berasal dari suatu nilai di bagian kiri. Jadi range itu adalah himpunan bagian yang memuat nilai-nilai fungsi dari F. Ya, karena nilai F tadi kan diperoleh dari X gitu kan, sehingga kita kumpulkan nilai-nilai F itu, nah nilai F itu nanti namanya range atau jangkauan. Jadi sekali lagi F domain itu nanti ada di bagian sini. Jadi domain itu nanti berada di bagian sini nanti akan menghasilkan nanti domain apakah semua A atau bagian dari A begitu, tapi domain itu nanti ada di bagian sana. Sedangkan range itu nanti berasal dari bagian sini nanti. Ini nanti berasal RF. Kalau ini EDF ya itu nantinya eh, domain sama RF. Terus nanti kalau di gambar itu akan kelihatan nanti domain itu ada di sumbu X, kemudian range itu nanti ada di sumbu Y. Ya, tapi itu nanti kita akan lihat berikutnya ya. Kemudian langkah menentukan domain, jadi jika fungsi pecahan maka penyebut tidak boleh nol. Jadi ini langkah-langkah untuk menentukan domain ya. Fungsi kan nanti bisa berbentuk komponen, banyak komponen misalnya fx bentuknya ada akar x tambah satu tambah dengan seper dari x tambah satu atau yang lain gitu ya, tambah tiga misal. Nah, ini fungsinya satu kesatuan kan, berarti ada tiga komponen, satu, dua, tiga. Nah, masing-masing komponen ini nanti kalau ada yang bentuk pecahan, maka pecahannya tidak boleh nol. Ya, karena itu kan aturan utama di matematika ya. Kita tidak boleh punya pecahan di mana nilai pecahan itu nol. Karena akan menghasilkan nilai tak terdefinisi untuk fungsi fx. Terus
Kalau bentuknya komponen tadi, nah kemudian kita harus menentukan masing-masingnya. Jadi tiap komponen pertama tentukan, komponen kedua tentukan, komponen ketiga tentukan. Nanti biasanya kita beri simbol D, F, satu gitu. Jadi kita anggap komponennya itu fungsi satu. Ini nanti kita beri nama D, F, 2. Ini kita beri nama nanti D, F, 3 gitu ya. Jadi, nah setelah dapat semua daerah definisi dari komponennya, terus nanti lakukan irisan. Jadi dilakukan irisan untuk ketiga komponen tadi. Atau untuk semua komponen yang ada. Berarti DF yang kita hitung nanti berarti irisan dari DF1 diiris dengan DF2 diiris nanti dengan DF3. Misalkan kalau kita punya tiga komponen dari fungsi F. Nah, itulah yang kita sebut sebagai daerah definisi dari fungsi R. Oke, kita lihat contoh sekarang dari fungsi tiga buah fungsi yang kemudian yang kebetulan semuanya satu komponen ya, karena tidak ada komponen kedua ketiganya. Terus kita kenali dulu ya bentuknya. Ini nanti disebut dengan fungsi rasional karena ada eh, pecahan. Ini adalah fungsi akar, yang ini adalah fungsi logaritma. Nah, pada intinya eh, domain itu sangat tergantung dari bentuk dari fungsi. Jadi dan masing-masing nanti akan memiliki syarat yang berbeda-beda. Syarat itu nanti yang akan menghasilkan kesimpulan domainnya seperti apa. Jadi contoh kita punya fungsi yang berbentuk pecahan gitu. Berarti kan syaratnya penyebutnya tidak boleh nol. Terus kita punya akar. Nah, syaratnya nanti yang ada di bawah tanda akar itu harus bilangan positif atau nol. Terus kita punya logaritma. Maka eh, logaritma itu apa juga syaratnya supaya dia tidak dia terdefinisi gitu ya. Jadi apa yang menjadi syarat dari logaritma. Nah, artinya menentukan domain itu sekaligus kita harus menentukan sifat dari fungsi yang kita akan cari domainnya ini. Contoh di nomor satu, domainnya nanti apa hasilnya? Yaitu syarat utamanya atau satu-satunya syarat mungkin yang ada di contoh nomor satu ini F itu berarti X tambah satunya itu tidak boleh nol gitu. Dan kalau tidak boleh nol berarti kita akan dapatkan nanti X nanti tidak boleh sama dengan min satu. Ya sudah, hanya itu yang menjadi syarat dari domain sehingga kita dapat definisikan daerah domain dari F ini berarti nanti bentuknya atau hasilnya adalah semua bilangan real boleh kecuali satu nilai yaitu min satu. Nah, begitu cara nulisnya ya. Kalau tidak terbiasa dengan cara nulis ini pakai penulisan berarti semua bilangan real boleh kecuali min satu. Oke, berarti dia adalah min 3 sampai dengan min satu. Terus tutup kurung eh, kurung buka tutup digabung nanti dengan dari min satu sampai dengan tak hingga. Ini adalah cara nulis yang lain ya dari daerah definisi atau domain dari fungsi. Terus kita akan punya kita akan selesaikan yang nomor dua yaitu bentuk akar kuadrat ya, akar kuadrat dari x pangkat x tambah 3. Nah, syarat dari akar kuadrat, ya makanya lagi-lagi kita harus kenal bentuk fungsi ini. Syarat dari akar kuadrat yaitu dia harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi boleh 0 kan ya di bawah tanda akar.
nol akar nol ya nol berarti. Kemudian eh, X plus 3 itu harus positif, harus angka satu, angka dua. Kalau angka negatif nanti berarti X-nya itu tidak boleh membuat menjadi X tambah 3-nya negatif. Jadi nanti X-nya harus lebih besar atau sama dengan min 3. Nah, ini juga berarti kita sudah tahu bahwa cara penulisannya, daerah definisinya berarti dari eh, min 3, min 3 sampai dengan tak hingga. Karena lebih dari ya. Nah, sekarang kita masuk nomor 3. Nomor 3 yaitu ln dari 2 min X. Kita tahu gambar logaritma nanti ya. Kita juga pelajari berikutnya nanti logaritma itu selalu naik ke atas gitu. Dan domainnya itu berarti tidak boleh nol. Apa dia domainnya harus lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan nol ya. Jadi kita akan dapatkan nanti nilai logaritmanya nanti 2 min X itu harus lebih besar dari eh, nol. Jadi 2 min X nanti 2 min X nanti harus lebih besar dari nol. Jadi kalau ini kan eh, tidak pernah ya X-nya nol ya. Jadi daerah definisinya berbentuk himpunan buka nol ya. Artinya kalau kita sederhanakan berarti X akan kurang dari 2. Nah, ini tinggal diterjemahkan menjadi bentuk himpunan, yaitu ini berarti dari min hingga sampai dengan 2. Ini solusi dari nomor 3. Nah, sekarang gimana kalau gabungan gitu kan? Jadi kalau misalnya fungsinya ternyata ada 3 komponen, misalnya X tambah 1 plus akar 3, X tambah 3, terus eh, tambah dengan ln dari 2 min X gitu kan. Kalau ini yang kita mau berarti nanti ke daerah definisi dari G, berarti irisan dari ketiga domain mereka ya. Yaitu kita dapatkan nanti daerah definisi dari G berarti sama dengan daerah definisi dari G1, daerah definisi dari G2, dan daerah definisi dari G. Ya, mungkin sudah kita hitung di bawah di sebelum. Oh sorry, bukan tambah, irisan ya maaf. Ini nanti adalah irisan mereka dari eh, komponen satu, komponen dua, dan komponen tiga. Nah, itu menentukan domain. Sekarang kita menentukan range. Range-nya saya coba buka terlebih dahulu. Eh,
Ya, kita eh, lihat sekarang menentukan range, menentukan range nanti yaitu definisinya untuk menentukan range adalah kita mengambil suatu nilai yang ingin kita uji atau kita tentukan dia ada di range dengan cara fungsinya nanti kita samakan atau kita samakan dengan nilai yang akan kita hitung itu. Terus nanti kita akan lihat nanti apakah ada solusi. Jadi perlu dicari solusi. Kemudian kalau ada, maka Y itu nanti akan ada di RF. Tapi kalau tidak ada atau solusinya tidak diperoleh, maka Y itu tidak ada di RF. Ya, langkah ini eh, titik titik demi titik ya, titik demi titik. Nanti kita akan lihat bahwa grafik nanti akan memudahkan kita untuk menentukan range dari fungsi. Tapi kalau untuk menguji eh, apakah suatu titik itu ada di range itu pakai langkah ini. Jadi caranya membuat persamaan dengan Y-nya kan diketahui ya, karena kita kan mau menguji satu nilai, Y-nya diketahui, nanti kan bisa diselesaikan solusi X-nya. Kalau ada, maka Y itu berarti ada di RF, kalau tidak berarti Y tidak berada di range ya. Contoh kita ambil, kita ambil tidak ada di sini ya. Kita ambil contoh atau kita lihat dulu bentuk ini ya, bentuk dari rank sama domain ya, yaitu pakai pakai pakai- saya pakai fungsi yang sederhana yaitu x kuadrat. Sudah bisa melihat tampilan GeoGebra? Halo, respon, tolong. Bisa Sudah melihat? bisa, Pak. Ah? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa ya. Oke. Jadi ini tampilan GeoGebra yang memperlihatkan fungsi beserta domain sama range-nya. Ini terlihat fungsinya yaitu fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat. Terus kita lihat ada warna hijau, itu berarti adalah domainnya. Jadi bisa dimasukkan domainnya itu berarti kalau di sini gambarnya seluruh bilangan real ya. Berarti dimasukkan nilainya semua boleh gitu untuk domain. Nah, sekarang range-nya itu adalah yang ada di sumbu Y. Jadi kalau kita lihat berarti domainnya itu berada di sumbu Y. Kemudian range-nya ada di range-nya ada di sumbu Y, sedangkan domainnya ada di sumbu X. Ya, domainnya yang warna hijau, sedangkan range-nya yang warna biru. Oke, saya rubah sekarang menjadi fungsi eksponen gitu ya, fungsi eksponen. Eh, Penulisannya EXP X, kemudian ini adalah eksponen fungsinya. Dan terlihat juga bahwa eh, range domainnya boleh semua bilangan real, eh, bilangan real bisa negatif bisa positif, tapi nilai fungsinya nanti eh, yang berwarna biru ya, range-nya adalah yang warna biru. Terus misalnya contoh lain kita ambil contoh lain SQRT. SQRT itu adalah akar berarti ya. SQRT saya ambil X min 2 misalkan. Nah, SQRT X min 2.
Berarti kita melihat domainnya agak bergeser sedikit ya. Kalau tidak min 2 apa yang kita peroleh? Kita buat dulu kalau X saja. Nah, domainnya berarti dari nol sampai dengan, jadi kan tadi di bawah tanda akar ya, boleh positif atau nol, berarti nol sampai dengan tak hingga, range-nya nilainya juga positif dari nol sampai dengan tak hingga. Mohon maaf izin sebentar saya akan hidupkan lampu sebentar dan menentukan. Jadi kita dapatkan range sama domain itu bisa berbeda-beda dari fungsi ke fungsi, fungsi satu dengan fungsi lain karena memiliki domain dan range yang berbeda-beda. Ini kalau akar dari X min 2 gitu ya. Kita lihat range-nya nanti lebih ke kanan berarti ya, dari nilainya dari 2 sampai dengan tak hingga. Terus kalau absolut ya, misalnya absolut nilai absolut X. Di sini ada bentuknya A, B, S, X. Itu cara nulisnya absolut. Oke, ternyata nilai absolut itu juga fungsi absolut berarti sehingga dari semua bilangan real sebagai domainnya, range-nya dari 0 sampai 3. Oke, saya rubah sedikit fungsi kuadratiknya, tidak X kuadrat saja, tapi X kuadrat. Nah, mungkin min 3X plus 5 misalkan. Seperti ini. Apa yang terjadi? Oke, kita dapatkan ternyata eh, daerah domainnya semua bilangan real masih boleh begitu, tapi daerah range-nya, jangkauannya ternyata paling banter di bawah 3, di atas nanti sampai tiga. Jadi range-nya nanti min dari 3 sampai menuju tiga. Terus kalau kita punya logaritma sekarang, ya, sekalian untuk mempersiapkan tadi galeri ya, galeri fungsinya. Logaritma apa yang bentuknya? Oke, logaritma berarti seperti yang tadi kita sudah hitung, logaritmanya dari eh, dari nol, dan domainnya dari nol sampai tiga, range-nya itu sebenarnya range-nya sampai tiga juga ya, tapi ini keterbatasan penulisan ini. Oke, terus ya kita bisa bermain di sini masukkan fungsi ya. Saat itu dibagi dengan x kuadrat plus plus satu, apa yang terjadi bentuknya? Oke, bentuknya ternyata nilai range-nya pendek, cuma 0 sampai 1, tapi domainnya tetap bisa masukkan semua bilangan. Jadi sangat menarik ya, banyak banyak bentuk domain, range yang berbeda-beda untuk setiap fungsi yang berbeda yang diberikan. Berikut kita akan masuk pada grafik dari fungsi. Jadi kita bisa merepresentasikan atau bisa menyatakan fungsi itu dengan bermacam bentuk, bisa berbentuk diagram. Diagram itu yang kayak tadi ya. Kalau diagram itu yang tadi kita sudah lihat bentuknya ada A, ada B, kemudian ada eh, sejumlah titik misalkan gitu ya, yang kemudian ditunjukkan dengan satu cara. Oke, yang lain misalkan eh, ini dan ini gitu ya, itu fungsinya F. Nah, ini cara membuat fungsi ini namanya diagram. Kalau yang ini cara membuat fungsi namanya kurva. Ya.
Ini berarti pakai kurva atau grafik ya. Grafik karena bentuknya menghasilkan suatu gambar atau grafik. Atau bisa juga pakai tabel. Tabel itu yaitu kalau kita punya X misalkan, kemudian fx, terus relasinya atau nilainya min 2 menjadi 4, ini min 1 jadi 1, 0 tetap 0, min 1 menjadi tetap 1, 2 menjadi 4 gitu ya. Nah ini kan nanti fx-nya kita sebut sebagai x kuadrat gitu. Ini cara tabel. Cara yang keempat bisa pakai atau cara yang lain bisa pakai formula. Formula atau formulation ya atau rumus ya. Berarti kita punya fx eh, fx fx sama dengan x kuadrat gitu. Ini kita sebut sebagai formula atau rumus. Nah, ini empat cara untuk merepresentasikan atau untuk menggambarkan sebuah fungsi. Terus fungsi punya sifat-sifat. Sifat-sifatnya berkaitan biasanya dengan bentuk geometri. Jadi mudah dipahami melalui bentuk geometri. Ada sifat yang disebut dengan fungsi genap. Ya, fungsi genap yaitu sifatnya fungsi nilai fungsi untuk negatif akan sama dengan nilai fungsi untuk positif. Sehingga bentuk geometrinya nanti akan simetri terhadap sumbu Y. Fungsi gasal yaitu sifatnya adalah negatifnya sama dengan minus dari positifnya. Bentuk geometrinya nanti akan simetri terhadap titik nol. Terus kalau yang bukan apa ya berarti dia tidak ini tidak yang memiliki sifat genap dan juga tidak memiliki sifat dasar. Itu nanti kita sebut sebagai bukan genap dan juga bukan dasar. Ya, cukup demikian saja banyak cara menyatakannya. Nah, eh, kita lihat sekarang ilustrasi lagi yang terkait dengan fungsi genap sama fungsi dasar. Mudah-mudahan ilustrasi yang berikut bisa bantu untuk memahami tentang sifat dari fungsi genap sama fungsi dasar. Hmm, Yaitu kita lihat satu page not found. Oh, kurang kopinya. Kita, kita Nah, tadi kan sifat dari fungsi genap gasal itu genap berarti dia akan simetri terhadap sumbu Y ya. Sedangkan gasal berarti akan simetri terhadap titik pusat. Gitu. Nah, kalau secara geometri atau gambar seperti apa? Ini berarti misalnya kurvanya ya kita agak perpanjang kayak gini lah ya. Nah, sekarang kalau dia fungsi genap, berarti nanti kita akan lihat, berarti gambar kurvanya harusnya seperti ini. Ini berarti dari potongan di kiri harus di copy menjadi potongan di kanan. Itu namanya fungsi genap. Nah, sekarang kalau kita ingin dia menjadi fungsi gasal gimana? Ya, kita copy, tapi dengan kita mempunyai apa titik 0,0 sebagai sebagai cermin ya, simetri terhadap titik 0,0. Jadi kalau ada satu titik di sini kita proyeksikan ke 0,0,
maka kita akan dapatkan cerminnya nanti di tempat lain, di kurva di bagian sebelah. Nah, ini kalau kita gabung gimana bentuknya? Oke, kayak gitu, oke. Ya, itu namanya fungsi genap sama fungsi gasal ya. Jadi bentuk gambarnya satunya yang genap itu untuk simetri terhadap sumbu Y, sedangkan yang basal berarti simetri terhadap titik asal. Jika bukan kedua-duanya, ya kita sebut saja sebagai fungsi bukan genap sama bukan basal. Sekarang kita masuk pada sifat yang lain yang disebut dengan periodik. Itu coba kita lihat apakah ada sifat periodik yang bisa kita ambil, bisa kita digunakan pada link ini apakah tentunya sebagai periodik atau periodik tidak ya, tidak periodik masih kena sama gasal. Hmm. Ya, yang paling mudah sih kalau untuk periodik itu yaitu fungsi trigonometri ya, yang kita sudah sangat familiar seperti sinus, kosinus. Ini adalah fungsi sinus. Sinus itu berbentuk gelombang, gelombang dari nilai 0 sampai 2pi. Nah, ini gambar dasarnya. Terus kalau dia mau diperpanjang untuk sumbu untuk gambar kurvanya, ini sumbu X, ini sumbu Y, maka eh, kelebihan dari 2pi ini nanti akan meniru nilai dari eh, yang ada di bagian kirinya. Nah, ini nanti akan ditiru bentuk gelombang untuk daerah-daerah yang di atas nilai nilai dari 2pi. Berarti 2pi itu nanti yang kita sebut sebagai periode ya. Jadi P ini yang punya sifat lebihnya dari P nanti akan sama dengan nilai yang di bawah dari P. Maka itu berarti fungsinya namanya periodik. Dan P itu adalah disebut dengan periode atau periode. Kalau dalam rumus trigonometri itu berarti periodenya adalah 2pi. Karena untuk berikutnya dia akan mengulang pola yang sama dengan 0 sampai 2. Bentuk kosinus Anda tahu juga harusnya bentuknya mulai dari 1 ke bawah. Nah, ini adalah periodenya di sini juga 2pi. Yang di atas 2pi nanti dia akan meniru gelombang sebelumnya. Oke, nah ini galeri yang sangat banyak dari bentuk fungsi eh, yang ini bentuk suku banyak. Suku banyak itu atau sukunya banyak, jelas ya namanya. Jadi kalau suku banyak, jadi dia punya banyak komponen. Komponennya itu dalam bentuk pangkat biasanya, yaitu PX sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 tambah dengan X min 1 misalkan. Ini polinom ya, karena polinya atau sukunya banyak. Terus ada rasional. Rasional itu suatu fungsi yang berbentuk pecahan dan pembilang. Ya. Jadi ada misalkan di sini X X tambah 2 dibagi dengan 2X kuadrat min 3. Contoh ya, fungsi rasional namanya. Kemudian fungsi trigonometri itu ada 6 yang dasar yaitu sinus, ada kosinus, ada tangen, ada sekan, ada kosekan, kosekan, ada kotangen. Jadi ada 6.
Biasanya nanti kita akan mudah mengerti dari kaitan antara dua kombinasi dari rumus dari nilai-nilai X, Y, Z, X, Y, R pada eh, pada segitiga sama kaki. Sorry, segitiga siku-siku. Nah, untuk yang eksponensial, ya ini kita punya contoh 2 pangkat X, atau E pangkat X, ya, yaitu basisnya eh, bilangan bilangan reguler. Ada juga 10 pangkat 2X kuadrat, misalkan tambah X, atau ya macam-macam. Ada 4 pangkat 7X min 1. Yang macam itu namanya adalah fungsi rasional. Nah, nanti ada istilah basis dan pangkatnya. Kemudian fungsi sepotong-sepotong, yaitu, nah ini definisinya banyak sih. Fungsi sepotong-sepotong tadi eh, ya bisa kita potong-potong bentuknya menjadi nilainya berbentuk tangga, gitu. Ya, jadi banyak fungsi, nanti juga disebut dengan fungsi tangga. Kita akan lihat kayak fungsi nilai mutlak itu adalah fungsi, termasuk fungsi tangga juga. Sedangkan fungsi sepotong-sepotong maksud saya adalah termasuk fungsi tangga, termasuk fungsi bilangan mutlak itu adalah fungsi sepotong-sepotong. Kemudian ada fungsi logaritma, itu nanti pakai A log B, ada penulisan kayak gini, juga ada penulisan log, ya, log A B. Jadi basisnya ditulis berdekatan dengan log, ya. Kemudian kalau basisnya khusus, hanya itu eksponen, biasa kita punya nanti suatu logaritma yang namanya logaritma natural. Ya, itu beberapa hal yang terkait dengan logaritma, kemudian bentuk akar. Nah, ini juga tidak, ya, fungsi akar berarti akar akar X, kemudian akar 2, kemudian akar 3 dari 5 dan seterusnya. Nah, inverse trigonometry itu berarti, kalau sekarang kita sebut dulu arcus, ya, nanti kita akan definisikan lebih persis yang dimaksud dengan inverse. Tapi nanti ada arcus sin, ada 6 juga karena fungsi trigonometrinya kan tadi ada 6. Tadi ada arcus, arcus cos, ada arcus tan, ada arcus sekan, ada arcus arcus kosekan, ada arcus angin. Ya, nah ini nanti bentuknya galeri, dan saya akan sedikit cepat, ya, bentuk galeri dari fungsi ini. Nanti mudah-mudahan ada waktu untuk latihan dari soal yang nanti saya berikan. Ini adalah definisi dari suku banyak, ya, suku banyak, yaitu eh, punya namanya koefisien, ya, dan koefisiennya nanti secara teori nanti akan sebanyak suku-suku sampai dengan derajat Gn. Oke, derajat belum kita perkenalkan. Derajat itu adalah nilai pangkat tertinggi, ya, highest pangkat tertinggi dari banyak, dari suku banyak.
Jadi N berarti pangkat tertinggi, maka dia kita sebut sebagai PX itu berderajat berderajat N. Ya. Jadi disesuaikan dengan angka tertinggi untuk pangkatnya. AN itu disebut dengan pendahulu, ya macam-macam istilahnya nanti. Terus juga kalau A0 itu konstanta khusus karena X-nya pangkat nol, yang muncul di sini hanya A0. Terus eh, suku-sukunya itu paling maksimal nanti adalah sebenarnya eh, eh, pangkat dia dari pangkat tertinggi dari komponennya. Untuk domain dari fungsi kompo, fungsi polinomial itu kebanyakan ini, tapi bisa jadi nanti sesuai dengan bentuk fungsi domainnya tidak eh, bilangan real tapi kurang dari bilangan real atau tidak semua dari bilangan real. Fungsi paling sederhana yang disebut dengan linear ini rumus umumnya. Dan di fungsi linear itu pasti apapun nilai X yang kita masukkan tidak ada masalah. Terus kemudian hasil dari eh, pelanggaran ini kita akan melihat ya kalau grafik fungsi linear tentu garis lurus. Nah, kita balik pada atau kita membahas terkait dengan fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat ya namanya juga kuadrat artinya pangkat tertingginya nanti adalah dua, berarti fungsi kuadrat itu derajat dua ya, derajatnya dua. Terus nanti eh, daerah definisinya sih apapun X bisa dimasukkan, berarti daerah definisinya adalah semua bilangan real. Nah, kalau kita gambar fungsi kuadrat itu bentuknya seperti parabola ya. Jadi bisa tangkuk ke atas. Terus bentuk dari cekuknya bisa ada dua atau hadap ya, hadap atas atau hadap bawah. Ini derajat dua ya untuk yang bentuk ke arah bawah. Nanti bisa jadi gambarnya seperti ini. Nah, perbedaannya nanti tentu terlihat dari daerah definisinya ya, daerah definisi, sorry, daerah range-nya. Kalau daerah definisi kan apapun bentuk suku banyak atau terutama kuadrat nanti daerah definisinya selalu bilangan real. Ini pun juga daerah definisinya adalah bilangan real, tapi daerah range-nya nanti akan berbeda-beda sesuai dengan nilai A, B, C yang ada. Ini kalau daerah range-nya berarti ke arah bawah. Kalau ini range-nya ke arah atas. Fungsi akar adalah fungsi inverse dari eh, X pangkat N atau suatu bentuk suku banyak X pangkat N. Untuk fungsi akar, akar N dari X itu adalah fungsi inverse dari Y sama dengan XN. Untuk fungsi akar, kita lihat eh, ini eh, nilainya lebih dari nol.
Kemudian kalau untuk fungsi gasal, untuk n-nya gasal, maka bisa dimasukkan di range. Jadi kalau kata tiga gitu, itu bisa dimasukkan angka min satu. Tapi kalau akar dua atau akar empat, misalkan dimasukkan min satu, dia tidak punya atau tidak bisa silakan untuk akar dari akar pengempat dari min satu. Dan fungsi rasional ya. Jadi sekali lagi seperti yang tadi saya sebut bahwa untuk fungsi bagian pertama ini lebih banyak kayak bentuk galeri, mengingatkan gitu. Karena nanti pada intinya untuk menghitung kita memakai sifat-sifat dasar dari fungsi ini. Juga penting untuk mengetahui gambar ya, sehingga familiar dengan gambar suatu fungsi diberikan suatu fungsi. X kuadrat, kita harus bisa langsung memperkirakan atau melihat menggambar yang dimaksud dengan X kuadrat. Atau minus X kuadrat, berapa pengaruhnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang transformasi dari fungsi. Ya, ini fungsi, contohnya ada empat, ada super X. Ya, ini beberapa contoh fungsi rasional. Ada kurva yang berada di kuadran satu, yaitu dengan di kuadran tiga. Ini bukan kurva yang terpisah ya. Ini adalah kurva yang dihasilkan dari rumus yang sama, yaitu super X. Ini juga daerah rank domainnya semua bilang real, tapi domainnya dari eh, lebih dari nol sampai dengan tiga. Jadi kalau kita tulis lengkap ini berarti kita dapatkan domain dari F di bagian contoh satu ini, yaitu range di fungsi rasional. Di dalam contoh ini ada fungsi fungsi super X, ada fungsi super X kuadrat, banyak macam ya, karena cukup banyak kan juga secara umum tadi sangat panjang. Bisa jadi nanti penjelasan berikut nanti. Berikut adalah fungsi eksponen. Secara umum fungsi eksponen itu berbentuk seperti ini. Dengan A itu nanti disebut sebagai basis. Terus kalau A-nya itu adalah bilangan Euler ini, maka kita mempunyai fungsi fx sama dengan x kuadrat. Domainnya kalau digambar tadi domainnya kayak gini ya, sehingga eh, nilai domainnya nanti dari dari nol sampai dengan eksponen natural ya. Ini pangkat X adalah eksponen natural atau eh, ini fungsi eksponen dan ini fungsi logaritma. Terus ada ya, kalau fungsi eksponen dan logaritma itu juga fungsi yang saling inverse ya. Kalau tadi kan kita melihat fungsi pangkat dan fungsi akar saling inverse, yaitu Y sama dengan akar N dari X, maka jika dan hanya jika kita punya X adalah Y pangkat N. Sekarang kita punya juga kaitan antara logaritma dan eksponen yang bentuknya Y sama dengan A, basis A-nya A log X, berarti secara inverse dia adalah X sama dengan A pangkat Y.
Ya, itu contoh dari atau bentuk dari fungsi rasio, fungsi logaritma dengan basisnya kalau untuk A-nya pas sama dengan E, maka logaritmanya berbentuk khusus yaitu Y sama dengan ln ya ln dari X, yaitu berarti logaritma dengan basis khusus yaitu bilangan Euler. Gambar dari kurva untuk logaritma ditentukan oleh nilai A. Kalau A-nya antara 0 dan 1, berarti dia nanti dari kiri atas ke kanan bawah, dia pasti harus melalui titik 1,0. Kalau A-nya lebih dari 1, maka dia cenderung atau bentuknya adalah bentuk logaritma seperti secara keseluruhan ya. Dan untuk A yang lebih dari 1 ini nilainya besar. Walaupun tidak sebanding dengan yang eh, oh ya A-nya lebih dari 1, A-nya antara 0 dan 1. Ya ini semuanya lebih banyak seperti yang tadi saya bilang, galeri dari fungsi, ada fungsi sepotong-sepotong. Fungsi nilai mutlak itu kan tadi digambarkan bentuknya bentuknya kayak gini ya. Nilai mutlak X itu eh, yaitu X untuk X yang positif. Kalau min X itu untuk X yang negatif. Kemudian gambarnya tadi sudah kita lihat di GeoGebra, gambarnya seperti ini. Jadi benar-benar belok ekstrim di nol. Heavy side itu kayak fungsi tangga ya, fungsi tangga. Biasanya digunakan untuk misalkan pengiriman paket gitu ya. Kelipatan tertentu harganya segini. eh, ya kita dapatkan ini. Nah, ini fungsi nilai mutlak, ini fungsi heavy side. Trigonometri ada 6 dan semuanya terkait dengan suatu rumus segitiga siku-siku sebenarnya. Yaitu kita punya theta, ini R, ini X, dan ini Y. Berarti ada tiga nilai X, Y, X, Y, R yang kita ambil dua buah, berarti menghasilkan nanti 6 enam kombinasi. Kalau kita punya Y per R, ini yang kita sebut sebagai sinus. Sinus dari sudut theta. Kemudian cos theta berarti eh, X, oh sorry, terbalik ya. X-nya saya taruh harusnya horizontal, ini X, ini Y. Maka cosinus adalah X per R. Terus apa? Tangen ya. Tangen berarti tangen theta berarti Y per X. Kemudian apalagi yang belum sekan ya. Oh ya, agak buat lebih rapi ya. Ya, jadi eh, untuk sinus yaitu sin theta berarti Y, Y per R. Sedangkan cosinus theta yaitu X per R. Kemudian ada tangen theta yaitu Y per X. Kemudian ada kosekan kosekan theta yaitu kebalikan dari sinus berarti R per Y. Sedangkan
kotangen theta, yaitu kotangen ya. Kotangen berarti X per Y. Jadi semuanya serba kebalikan dengan sebelumnya. Oh, bukan kotangen, sebelumnya kosekan. Satunya kosekan, satunya sekan ya. Sekan berarti sekan sekan theta, yaitu kebalikan dari kosinus berarti R per X. Terus yang terakhir kotangen theta berarti kebalikan dari tangen, yaitu X per Y. Nah, sinus Anda harus familiar dengan gambarnya. Tadi sudah diberitahukan nilai domainnya, eh, ada periodiknya, ada dari fungsinya. Periodiknya untuk sinus ini adalah 2pi, dan sudah diberikan juga range dan domain dari sinus ya. Ya, Anda bisa mengingat-ingat atau menghafal, atau bisa juga dengan melihat galerinya dan mengerjakan sehingga bisa hafal dari pengerjaan. Kosinus juga demikian, gelombangnya hampir sama, cuma eh, perbedaannya pada mau enak bagian kiri dipetakan ke kanan atau sebaliknya, kanan ke kiri untuk untuk fungsi gasal. Nah, kalau dilihat gambarnya, kosinus itu adalah fungsi genap, sedangkan sinus adalah fungsi gasal. Untuk tangen, berarti kita punya bermacam, ya tadi sinus kosekan kan seper kosinus, kosekan adalah seper dari sinus, dan juga kotangen dan tangen saling berbalikan. Ini nilai-nilai sudut istimewa dari fungsi sin dan kotangen. Ini bisa diperpanjang sampai dengan kotangen, kosekan, dan sekan. Bentuknya terlihat sinus lebih menderita, lebih apa? Oke, sinus itu awalnya ya, yaitu kita punya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan akar 1. Terus nanti kosinus itu eh, polanya terbalik, 1. Kalau tadi 0, kalau kosinus berarti mulai dari 1 dan ke bawah. Terus beberapa kesamaan dari trigonometri bisa dilihat di sini, yang jika dibutuhkan kita bisa merefer slide ini. Selain dari sinus, tadi sudah kita gambarkan ada bentuk inverse trigonometri untuk fungsi-fungsi sinus kosinus yang biasa kita sebut sebagai arcus. Ya. Jadi ada arcus sinus, ada arcus kosinus, ada arcus sekan, arcus kosekan, dan arcus dari kotangen. Ya, sangat banyak sekali fungsinya. Ada contoh-contohnya, nanti bisa membaca sendiri atau me- memperdalam sendiri. Berikut saya akan memberikan, eh, saya ambil dulu kurvanya. Bentar ya.
Ntar saya buka dokumen untuk eh, untuk soal yang bisa dikerjakan. Ya, ini. Oke, sebentar. Kita lihat. Eh, Apa tadi ya? Hmm, Oke, mungkin ini tadi logaritmnya. Oke, yang ini cukup. Oke, kita lihat. Oke, kita coba selesaikan untuk eh, oke, Anda bisa kerjakan yang ini aja. Ini ya, nomor 599 dan nomor 5103. Silahkan dikerjakan 599 dan 5103. Yang ini dan yang ini. Ya, silahkan mungkin dalam waktu 25 menit atau 30 menit gitu ya. Mungkin untuk bisa menghitung, kalau cepat lebih baik untuk nomor 599 dan 103.
Ya, oke, baik. Dari dua soal ini, ada yang sudah bisa menyelesaikan dari dua soal ini? Apa kesulitan untuk menyelesaikannya? Oke, ayo respon gimana? Bisa menyelesaikan atau tidak? Masih belum bisa, Pak. Saya belum bisa ya. Oke, baik kita lihat untuk nomor 599 ya. Kita saya pakai di bagian ini nanti saya akan hapus. Tapi ini kan bisa juga ada recording dan masih bisa dilihat di apa di link YouTube nantinya. eh kita masuk ke nomor 599 berarti ada 9 9 pangkat 2x tambah 2, kemudian ada 3 3x kuadrat min 3x kuadrat min 1, terus ada min 10, 3 pangkat setengah eh, x kuadrat tambah 1, kemudian ada 9x dan ada 3 kurang sama dengan 0. Terus kita jadikan pangkat 3 semua. Oke, pangkat 3 semua. Ini 9 pangkat 2 berarti 81. Kemudian ini min 1 berarti sepertiga. Sehingga kita lihat ada 81/3. Kemudian ada 3 pangkat 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 eh, 2x di sini. Kemudian ada 3x kuadrat minus. Kemudian ini angka 1 di pangkat 3 berarti bisa kita kali dengan 3. 10 kita keluarkan 3 pangkat satunya. Terus berarti ada 3 pangkat setengah x kuadrat. Ada nanti 3 kuadrat pangkat x gitu ya. Sehingga kita punya, dan ini ada tambah dengan 3. Kita sederhanakan ini menjadi 27. Kemudian 3 ini kita kalikan jadi 4x tambah dengan x kuadrat berarti x kuadrat, karena perkalian pangkat itu kan penyebelahan pangkatnya, tambah dengan 4x. Kemudian min 30 ini berarti pangkatnya menjadi 2x yaitu kali dengan 3 pangkat setengah setengah x kuadrat tambah dengan 2x tambah dengan 3 kurang sama dengan 0. Terus kemudian kita misalkan ya, misalkan eh, yang ini sebagai y, semuanya ini y, berarti kan nanti ini adalah y kuadrat ya, karena pangkatnya dikali 2. Ini adalah y kuadrat. Berarti kita punya nanti 27 y kuadrat min 30 y ditambah dengan 3 kurang sama dengan 0. Terus kita bagi 3 boleh untuk menyederhanakan 9 y kuadrat min 10 y tambah 1 kurang sama dengan 0. Terus kita buat
Kita lanjutkan di sini ya. Kita jadikan, kita lihat ini bisa menjadi bentuk apa namanya, fungsi kuadratik ya. Kita faktorkan jadi 3Y, ini jadi 3Y, ini ada -1, ada oh, 10 itu berarti mungkin bukan 33 ya, tapi 9 gini ya. Ini berarti 9Y, ini Y, ini -1, begitu ya. Kurang sama dengan nol. Berarti kita punya dua solusi, yaitu eh, karena bentuk pertidaksamaan, berarti ini kan bentuknya akan menghasilkan daerah ya, bukan solusi akar ya, tapi bentuk daerah, sehingga batasnya kita pakai yaitu batas 1/9 dan batas 1 gitu ya. Nah, kita lihat daerahnya terbagi tiga, kemudian kita masukkan yang paling sederhana, paling mudah, masukkan angka nol di sini. Masukkan berarti hasilnya positif, berarti positif, positif, dan ini negatif, dan pangkatnya 1, gasal, ini positif. Berarti solusi kita nanti ada pada daerah antara 1/9 sampai dengan 1. Jadi eh, itu merupakan daerah kita. Kemudian kita akan lihat dari daerah ini, berarti kita terjemahkan ke dalam X sekarang. Ini kan masih dalam Y ya. Jadi itu Y-nya nanti akan berada di antara 1/9 sampai dengan 1. Nah, sekarang X-nya berapa nilainya? X-nya berarti kita terjemahkan batas-batasnya. Misalkan kita masukkan angka 1/9 ya. Berarti kan Y kita harus nilainya yang lebih besar sama dengan 1/9. Y itu tadi bentuk ini ya. 3 pangkat setengah. Ini adalah Y. Pangkat setengah X kuadrat tambah dengan 2X. Ini eh, sama dengan 1/9 ya. Atau di sini sebenarnya lebih dari ya. Kita pakai dulu yang tanda sama dengannya. 1/9 itu kan sama dengan 3 pangkat -2 ya. Berarti kita punya persamaannya, yaitu setengah X kuadrat tambah 2X min 2 sama dengan nol. Atau kita peroleh X kuadrat tambah 4X min plus ya, berarti ya, karena pindah ruas, seperti plus 4 sama dengan nol. Berarti kita punya yaitu X tambah 2 kuadrat itu sama dengan nol. Kalau kita ganti tanda pertidaksamaan, berarti ini kan lebih dari tadi ya. Lebih dari. Ini lebih dari. Ini lebih dari. Dan ini kalau tanda ini lebih dari, berarti setiap X yang dimasukkan kan memenuhi persamaan ini. Berarti X-nya nanti akan semuanya boleh. Nah, tapi itu kan harus dilihat pada batas yang kedua, yaitu kurang dari 1. Berarti 3 pangkat setengah X kuadrat tambah dengan 2X itu kurang dan sama dengan 1. 1 itu kan sama dengan 3 pangkat 0. Jadi kita akan punya nanti eh, eh, setengah X kuadrat tambah dengan 2X itu kurang sama dengan 0. Kita ambil berarti X kuadrat kita kali 2, berarti kita dapatkan 4X.
kurang sama dengan nol. Berarti X antara X tambah 4 kurang sama dengan nol. Oke, kita lihat berarti batasnya di antara nol dan min 4. Jadi kita masukkan ini min 4 dan ini nol. Kita masukkan yang paling mudah angka satu. Angka satu itu nilainya nilainya positif. Berarti kalau masukkan angka satu positif, sehingga yang min 4 sampai nol itu negatif, ini positif. Ya, kita akan butuh yang negatif ya. Berarti kita dapatkan yang sebelah sini tadi solusinya real, semuanya boleh. Sedangkan kalau yang ini hanya X-nya itu berarti solusinya di antara solusinya adalah antara min 4 sampai dengan nol. Ya, kalau diiriskan berarti kan solusinya adalah min 4 sampai nol. Jadi solusi kita berbentuk min 4 sampai dengan nol. Itu jawaban untuk 103, solusinya X-nya antara min 4 sampai dengan nol. Nah, cara yang sama sebenarnya untuk 599, sorry ya. Ini jawaban untuk 599. Berarti 599 yaitu jawabannya X-nya antara min 4 sampai dengan nol. Sedangkan untuk 5103 sebenarnya hampir sama, tapi saya akan bantu untuk membuat persamaannya untuk penyelesaian lebih lanjut bisa Anda lakukan. Berarti log itu basis 10 ya. Kalau kita tidak pakai tanda, biasanya log itu basisnya 10. 5 5x plus x plus 20 nanti akan lebih besar dari X. X itu kalau dibuatkan dalam log berarti nanti log 10 pangkat dengan X ya. Karena pangkat itu kan nanti turun ke depan dia. Minus nanti ada X. X itu kalau dipangkatkan dia akan menjadi log dari 2 pangkat X. Dan kalau kita pindah ruas berarti kita dapatkan log dari 5 pangkat X tambah dengan X tambah dengan 20 itu kurang dari log log 10 pangkat X, terus nanti ditambah dengan log 2 pangkat X. Kemudian kita eh, lebih dari 0 ya, lebih dari 0. Nah, nol itu sendiri pun juga bisa kita eh, tulis sebagai eh, log log pangkat satu, log satu gitu ya. Karena satu itu kan 10 pangkat nol. Nolnya ke depan berarti nol itu dapat ditulis sebagai log satu ya. Ini log satu. Sehingga kita satukan tiga suku ini, log ini nanti akan menjadi 5x, sorry, bukan 5x, 5 pangkat x ya. Jadi nanti akan menjadi 5 pangkat x tambah dengan x tambah dengan 20 nanti dibagi dengan 10 pangkat x. Nah, ini akan dikali ya, karena ini kan tambah ya. Dikali dengan 2 pangkat x, nanti akan lebih dari log 1. Nah, jadi lognya bisa saling coret, kita akan dapatkan persamaan nanti 5 pangkat x ditambah dengan x ditambah dengan 20 dikali dengan 2 pangkat x, kemudian dibagi dengan 10 pangkat x, kemudian lebih dari 1. Nah, inilah yang harus Anda selesaikan untuk mendapatkan nilai x-nya. Ya, jadi lognya kita hilangkan, kita rubah bentuknya menjadi
eh, bentuk seperti ini. Ini eh, cukup mudah ya, nanti apa bukan cukup mudah ya, tapi menurut bisa kita apa lakukan. Nanti ada proses pencoretan, nanti akan dihasilkan bentuk nanti eh, hasil yang sederhana sebenarnya gitu ya. Silakan dilanjutkan. Anda dapatkan nanti nilai atau hasil seperti apa. Oke, saya persilahkan untuk apakah di screenshot dulu untuk supaya bisa selesaikan. Nanti untuk melihatnya juga bisa gitu ya. Silakan untuk ini dulu 103 silakan apa 599 silakan di screenshot. Terus 5103 ini juga silakan di screenshot. Tapi 503 ini belum selesai ya. Cuma nggak terlalu banyak lagi sih langkahnya. Tinggal kalau tahu proses apa operasi-operasi pangkat gitu nanti mudah selesaikan. 5103 seperti ini. Oke, baik saudara-saudara sekalian, kita sudah membahas semua, tapi ya memang saya tidak detail ya membahas satu persatu karena akan sangat sangat ini ya, sangat membosankan gitu ya untuk melihat arkusnya, gambarnya seperti apa gitu. Dan saya harap Anda bisa melihat ke buku atau membaca buku atau mengacu ke sumber-sumber yang lain untuk melihat lebih lanjut fungsi arkus kotangent. Cara yang paling mudah Anda bisa ketik eh, di browser untuk 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 mengetahui lebih lanjut fungsi arkus tangen gitu. Anda ketik di browser nanti akan ada penjelasan atau mungkin malah gambar yang diberikan gitu sehingga Anda lebih paham. Silakan untuk gunakan yang ada di internet untuk mendapatkan penjelasan fungsi-fungsi yang ada di apa di slide ini. Oke, baik saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukup kuliah pada sampai dengan ini. Selamat liburan untuk Anda semua. Semoga fresh lagi nanti ketemu pada pertemuan keempat sesudah Lebaran. Terima kasih semua, selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, Iya, Pak. ya.